Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini kami akan menjabarkan materi mengenai karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan dalam inovasi pendidikan. Untuk materi yang pertama adalah karakteristik inovasi. Inovasi pendidikan adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara yang dapat diamati dan dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi pelaku pendidikan seperti pendidik dan peserta didik. Contoh yang paling gampang adalah alat berhitung yang dulunya menggunakan kerikil atau lidi kelapa, sekarang dengan seiring berkembangnya zaman berubah menjadi sempoa, dan zaman sekarang ada yang lebih canggih lagi, yaitu yang dinamakan dengan kalkulator. Cepat lambatnya penerimaan inovasi, termasuk pendidikan, oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi. Berikut adalah karakteristik inovasi yang dikemukakan oleh Rogers. Yang pertama adalah adanya keuntungan relatif, yang mana berarti sejauh mana suatu inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Jika dihubungkan dengan pendidikan, yaitu dengan adanya e-book. Dengan adanya e-book dapat meminimalisir biaya yang mana biasanya membeli buku dengan harga yang sangat tinggi. Dengan adanya e-book hanya perlu dengan mendownload saja. Yang kedua yaitu bersifat kompatibel, yang mana berarti tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman baru, dan kebutuhan dari penerima. Sebagai contoh adalah melalui inovasi teknologi pendidikan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang dirasa mampu memenuhi kebutuhan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah bersifat kompleksitas, yang mana berarti suatu inovasi memiliki tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Contohnya adalah seperti sekolah dengan pemanfaatan teknologi atau penggunaan teknologi-teknologi yang ada. Sebelum menjalankan atau melaksanakan pendidikan dengan teknologi, sebelumnya pihak pendidik atau pihak sekolah melakukan penyuluhan kepada orang tua maupun murid agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat adalah bersifat triabilitas, yang berarti suatu inovasi yang ada apakah dapat dicoba atau tidak dalam kehidupan penerima. Misalnya inovasi dengan belajar dengan alam. Dengan begitu, inovasi ini dapat dicoba apakah belajar dengan alam ini bisa efektif atau tidak. Kalau bisa efektif, mungkin bisa dilanjutkan. Jika tidak, dirasa inovasi ini perlu untuk diperbaiki lagi. Untuk karakteristik yang terakhir adalah bersifat observabilitas, yang artinya suatu inovasi benar-benar dapat diamati hasilnya atau keuntungannya. Saya Dwi Nikmatus Solihah dari kelompok 3 akan memaparkan tentang strategi inovasi pendidikan, yang mana ada 4 macam strategi inovasi, yaitu yang pertama strategi pendidikan. Strategi ini berarti dilakukan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta agar orang yang menggunakan fakta atau informasi dapat menentukan suatu tindakan. Yang kedua yaitu strategi fasilitatif, yang berarti dalam pencapaian tujuan ditentukan atau diutamakan penyediaan fasilitas agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu strategi bujukan. Strategi ini bertujuan untuk atau dilakukan dengan cara membujuk atau merayu sasaran perubahan agar mengikuti perubahan yang telah direncanakan. Yang keempat yaitu strategi paksaan. Strategi ini berarti
sebuah strategi yang dilakukan dengan cara memaksa sasaran perubahan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi, yaitu yang pertama strategi fasilitatif sebaiknya dilakukan dengan disertai program yang menimbulkan kesadaran pada klien. Yang kedua yaitu strategi ini juga dapat digunakan sebagai kompensasi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan. Yang ketiga yaitu menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat. Selanjutnya yaitu penggunaan strategi fasilitatif ini juga dapat menciptakan peran baru pada masyarakat. Yang terakhir yaitu strategi ini akan kurang efektif jika digunakan pada sasaran perubahan yang sangat buruk. Yang terakhir yaitu perubahan diharapkan berjalan dengan cepat serta tidak sikap terbuka dari klien untuk menerima perubahan. Selanjutnya yaitu perubahan strategi pendidikan. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi pendidikan yaitu satu strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang kedua yaitu strategi pendidikan untuk melaksanakan program akan berjalan dengan efektif jika sebagai berikut. Selanjutnya yaitu strategi bujukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan strategi bujukan ini, yaitu yang pertama, strategi ini tepat digunakan bila klien atau sasaran tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau ke program lainnya. Strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif dan pelaksana program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi paksaan, yaitu yang pertama, strategi paksaan dapat digunakan apabila partisipasi atau klien terhadap proses perubahan rendah atau tidak mau meningkatkan partisipasinya. Yang kedua yaitu paksaan juga tepat digunakan apabila klien tidak merasa perlu untuk berubah. Yang ketiga, strategi paksaan tidak efektif jika klien tidak memiliki sarana penunjang. Yang keempat yaitu strategi paksaan tepat digunakan jika perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Yang kelima yaitu strategi paksaan juga tepat dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan atau untuk mengadakan perubahan sosial. Yang keenam yaitu strategi paksaan dapat digunakan jika klien sukar untuk mau menerima perubahan. Yang terakhir yaitu strategi paksaan dapat juga digunakan untuk menjamin keamanan. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Petunjuk penerapan inovasi di suatu sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. Yang ke-1, membuat rumusan inovasi, seperti apa yang diperlukan sehingga perlu ada perubahan, dan adakah hal-hal lain yang ikut menunjang penerapan inovasi. Yang kedua, penggunaan metode, yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan. Diadakannya inovasi perlu dimengerti oleh guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, motivasi harus digunakan untuk memberikan rangsangan agar mau menerima inovasi. Yang ketiga, dorongan untuk ikut berpartisipasi
dalam mengambil keputusan inovasi. Yang keempat, perencanaan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Yang ketiga, penggunaan berbagai alternatif pilihan atau option, yaitu gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah dalam penerapan inovasi. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran. Yang keempat, penggunaan data informasi. Data dan hasil informasi diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Misalnya, dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat kesejahteraan dengan penerimaan inovasi. Yang kelima, penggunaan tambahan data. Digunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar siswa dan tentang kemampuan setiap siswa secara keseluruhan dibanding dengan siswa yang lain. Yang keenam, manfaat pengalaman dari lembaga lain sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan inovasi di sekolah. Yang ketujuh, bertindak secara positif untuk mendapatkan kepercayaan. Dunia pendidikan sangat berat dalam menghadapi tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, diperlukan tindakan positif untuk mendapat kepercayaan. Yang kedelapan, ciptakan kepemimpinan yang efektif. Diperlukan kepemimpinan yang mantap, konsisten, dan efektif saat ada berbagai macam tantangan. Yang kesembilan, mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Tujuan utama inovasi di sekolah adalah meningkatkan kualitas sekolah. Sekian penjelasan dari kelompok 3, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.